Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana, NPM S1J016024. Yang terhormat Bapak Insinyur Marwanto MS CPHD selaku pembimbing utama, Ibu Dr. Insinyur Marlin MSc selaku pembimbing pendamping, Bapak Dr. Insinyur Abimayu Dipo Nusantara MP selaku penelaah 1, dan Bapak Dr. Insinyur Sumardi MP selaku penelaah 2. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Substitusi Berimbang Pupuk Anorganik dengan Kompos Azolla untuk Pertumbuhan dan Hasil Bawang Daun. Bawang daun atau Allium pistulusum L merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang berpotensi dikembangkan secara intensif dan komersial. Bawang daun sendiri memiliki kandungan gizi seperti kalori, protein, karbohidrat, lemak, serat, kalsium, tiamin, niasin, fosfor, zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Prospek pengembangan bawang daun cukup cerah karena tidak hanya dipasarkan di dalam negeri namun juga di luar negeri seperti Belanda dan Singapura. Permintaan bawang daun meningkat setiap tahunnya, namun permintaan tersebut tidak diikuti dengan produktivitas tanaman bawang daun yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Menurut Dirjen Hortikultura 2017, pada tahun 2015 produktivitas tanaman bawang daun sebesar 9,6 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 9,4 ton per hektar, dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 8,3 ton per hektar. Salah satu penyebab terjadinya penurunan produktivitas tanaman bawang daun yaitu teknik budidaya, diantaranya penggunaan pupuk yang kurang tepat. Bawang daun merupakan jenis tanaman sayuran yang dikonsumsi daunnya, sehingga salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman bawang daun yaitu dengan menggunakan pupuk yang memiliki unsur hara yang cukup dan tersedia, terutama unsur hara makro, salah satunya nitrogen yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan hasil bawang daun. Pupuk yang bisa digunakan yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk anorganik lebih mudah terurai dan cepat diserap oleh tanaman sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih subur. Akan tetapi pupuk ini memiliki harga yang mahal, dapat merusak tanah, dan jika dilakukan secara terus-menerus dalam jumlah yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan pupuk organik yang ramah lingkungan dan secara berkesinambungan mampu meningkatkan kesuburan tanah, pertumbuhan, dan hasil tanaman. Salah satu tumbuhan yang kaya nitrogen dan dapat dijadikan sebagai pupuk organik adalah pupuk kompos azolla. Azolla atau Azolla microphylla merupakan jenis paku-pakuan yang hidup mengambang di atas permukaan air, pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat, dan mampu memfiksasi nitrogen di udara. Hasil penelitian analisis kimia Lestari et al. 2019 menunjukkan bahwa unsur hara pH, N, P, K, Ca, dan Mg yang terkandung di dalam kompos azolla lebih tinggi dibandingkan dengan POC azolla. Kombinasi penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik telah banyak diterapkan karena memiliki keunggulan. Hasil penelitian Yusdian et al. 2016 menunjukkan bahwa kombinasi penggunaan pupuk N anorganik dengan pupuk organik mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun. Selanjutnya pada penelitian Kramer et al. 2002 menyatakan bahwa 25-75% pupuk N anorganik dapat digantikan dengan kompos dengan jumlah substitusi yang sama, sehingga pertumbuhan dan hasil panen yang optimal dapat dicapai dengan melibatkan unsur N alternatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian kombinasi penggunaan kompos azolla dan pupuk nitrogen anorganik secara tepat untuk pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun yang ramah lingkungan dan tidak merusak tanah. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan dosis imbangan pupuk nitrogen anorganik dengan kompos azolla microphylla untuk pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun yang terbaik. Metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2020 di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu polybag 40 x 50 cm, cangkul, gembor, timbangan digital, waring, pH meter, alat tulis, open, dan map plastik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu pupuk anorganik urea, TSP, KCl, kompos azolla microphylla, bibit bawang daun, dan puradan. Rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap yang disusun dengan faktor tunggal sebanyak 6 taraf. Setiap taraf diulang 5 kali sehingga diperoleh 30 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 3 tanaman sehingga diperoleh 90 tanaman.
Perlakuan dalam penelitian ini adalah substitusi berimbang pupuk N anorganik dan kompos azolla microphylla dengan jumlah N yang diberikan dari keduanya tersebut adalah sebanyak 92 kg per hektar unsur nitrogen. Perlakuan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu P0, 100% N dari urea ditambah 0% N dari kompos azolla, P1, 75% N dari urea ditambah 25% dari kompos azolla, P2, 50% N dari urea ditambah 50% N dari kompos azolla, P3, 25% N dari urea ditambah 75% N dari kompos azolla, P4, 0% N dari urea ditambah 100% N dari kompos azolla, P5, 0% N dari urea ditambah 0% N dari kompos azolla. Tahapan penelitian. Yang pertama yaitu analisis tanah. Analisis sampel tanah dilakukan sebelum pengolahan tanah yang diambil dari lokasi penelitian dengan cara mengambil pada kedalaman 20 cm pada 5 titik yang berbeda, kemudian dibawa ke Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu untuk dianalisis BP, pH, N, P, K, dan C organiknya. Yang kedua yaitu pembuatan kompos azolla. Pembuatan kompos azolla dilakukan dengan cara mengeringkan azolla segar selama 5 hari, kemudian timbang azolla sebanyak 13 kg yang ditata di atas terpal 10 cm, kemudian taburkan bekatul sebanyak 650 gram, arang sekam sebanyak 1300 gram, di atasnya secara merata, lalu semprotkan EM4 sebanyak 5,2 ml, gula merah sebanyak 3,25 gram, dan 1 liter air secara merata, kemudian tutup dengan rapat. Fermentasi dilakukan selama 14 hari, dan dilakukan pembalikan 1 kali dalam 2 hari. Akan tetapi pada penelitian saya kali ini, saya akan menggunakan kompos azolla yang sudah siap pakai. Yang ketiga yaitu analisis kandungan azolla. Sampel pupuk kompos azolla diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu untuk dianalisis. Yang selanjutnya yaitu persiapan media tanam dan aplikasi azolla. Media tanam yang digunakan berupa campuran tanah ultisol yang diambil dari kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang dicampur dengan pupuk kompos azolla sesuai dengan dosis perlakuan yang telah ditentukan. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan ke dalam polybag 10 kg yang selanjutnya polybag tersebut ditata dengan jarak 30 x 30 cm. Persiapan media tanam dilakukan 1 minggu sebelum penanaman. Yang selanjutnya itu pemasangan label. Pemasangan label dilakukan setelah persiapan media tanam. Label yang akan digunakan terbuat dari map plastik yang ditulis dengan menggunakan spidol permanen. Yang keenam yaitu penyediaan bibit. Bibit yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas pregnan yang diperoleh dari petani bawang daun di Kabupaten Rejang Lebong. Bibit yang digunakan sudah berumur 2-2,5 bulan dengan berat berkisar 15-20 gram, diameter lebih kurang 1 cm, segar, tidak lembek, dan mempunyai perakaran yang kuat. Yang selanjutnya itu penanaman. Penanaman bawang daun dilakukan pagi atau sore hari agar persentase tumbuh lebih tinggi. Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang tanam lubang tanam 5-7 cm. Kemudian memotong 2/3 bagian tanaman bawang daun. Kemudian letakkan tanaman bawang daun dengan posisi berdiri. Berikan furadan sedikit dan tutup kembali dengan tanah. Yang selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan KCl, TSP, dan setengah dosis urea diberikan pada saat penanaman, sedangkan setengah dosis urea akan diberikan pada saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam. Yang selanjutnya yaitu pengairan. Pengairan dilakukan setelah tanam pada waktu pagi dan sore hari. Pengairan dilakukan menggunakan gembor, jika hujan maka tidak perlu dilakukan penyiraman. Yang selanjutnya yaitu penyulaman. Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah tanam dengan cara mengganti tanaman yang mati, busuk, dengan cadangan bibit yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan untuk membantu pertumbuhan tanaman. Penyiangan gulma dilakukan pada tanaman berumur 2 minggu setelah tanam sampai dengan panen. Yang ke-12 yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit tanaman bawang dilakukan dengan cara menyemprotkan menggunakan pestisida sesuai dengan jenis hama dan penyakit yang menyerang di lapangan. Yang terakhir yaitu panen. Panen dilakukan ketika bawang daun telah memasuki kriteria panen. Kriteria panen bawang daun ditandai dengan beberapa helai daun yang sudah mengering dan menguning. Panen dilakukan dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman. Variabel pengamatan yang pertama tinggi tanaman.
Pengamatan tinggi tanaman dilakukan pada umur 2 minggu setelah tanam dengan cara mengukur dari permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi dengan interval waktu 2 minggu sekali sampai dengan minggu ke-8. Yang kedua yaitu jumlah daun per rumpun. Pengamatan jumlah daun per rumpun dihitung dari daun yang sudah berkembang sempurna. Pengamatan ini dilakukan pada umur 2 minggu setelah tanam dengan interval waktu 2 minggu sekali sampai dengan minggu ke-8. Yang ketiga yaitu jumlah anakan per rumpun. Pengamatan jumlah anakan per rumpun dilakukan pada saat panen dengan cara menghitung jumlah anakan dari tanaman yang sudah terpisah dengan induknya. Yang keempat itu bobot tanaman per rumpun. Bobot tanaman per rumpun dilakukan dengan cara menimbang seluruh bagian tanaman termasuk akar yang sudah dibersihkan. Pengamatan ini dilakukan pada saat panen. Yang kelima yaitu diameter batang. Pengukuran diameter batang dilakukan pada saat panen dengan cara mengukur batang yang berada di bawah daun paling bawah pada tanaman bawang daun dengan menggunakan jangka sorong. Yang keenam yaitu bobot segar tajuk. Bobot segar tajuk dihitung setelah panen dengan cara memotong bagian tajuk dari akar, kemudian menimbang tajuk tersebut menggunakan timbangan digital. Yang ketujuh yaitu bobot segar akar. Bobot segar akar akan dilakukan setelah panen dengan membersihkan akar dari tanah yang telah dipotong dari tajuknya, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Yang selanjutnya yaitu bobot kering tajuk. Bobot kering tajuk akan ditimbang setelah panen dengan menggunakan timbangan digital setelah diopen pada suhu 70 derajat Celcius hingga konstan. Yang kesembilan yaitu bobot kering akar. Bobot kering akar akan ditimbang setelah panen dengan menggunakan timbangan digital setelah diopen pada suhu 70 derajat Celcius hingga konstan. Yang ke-10 yaitu analisis kandungan nitrat daun. Analisis kandungan nitrat daun akan dilakukan setelah panen. Analisis dilakukan di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis varian atau ANAVA dengan taraf 5%. Hasil yang menunjukkan pengaruh nyata maka akan diuji lanjut dengan uji beda nyata terkecil atau BNT. Berikut ini adalah dana percobaan penelitian saya. Perhitungan dosis pupuk saya. Dan deskripsi varietas yang akan saya gunakan. Itulah tadi hasil presentasi seminar proposal saya. Saya berharap Bapak dan Ibu dosen dapat memberikan kritikan, saran, dan evaluasi untuk kelancaran penelitian saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.